Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun pagi hari, jangan takut, Tuhan beserta kita. Diambil di dalam Yesaya 7 ayat 4. Begini firman Tuhan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara merasa takut? Setiap manusia pasti pernah mengalami ketakutan, entah karena persoalan keluarga, sakit penyakit, bisnis, karir, studi, pasangan hidup, dan sebagainya. Saudara, yang membedakan adalah ada orang yang dapat menguasai diri terhadap rasa takut yang melanda, namun ada pula orang terus tenggelam dalam ketakutan. Ketakutan tidak hanya dialami oleh orang-orang dunia, namun orang Kristen pun sering ditimpa rasa takut. Bahkan Nabi Elia pun yang diurapi Tuhan juga pernah mengalami ketakutan yang luar biasa karena gertakan seorang wanita, yaitu Isabel. Padahal sebelumnya Elia sudah berhasil membunuh 450 orang Nabi Baal. Untunglah akhirnya dia kuat kembali karena Tuhan meneguhkan hatinya. Saudaraku, Yesus juga pernah mengalami ketakutan karena menghadapi cawan dosa, sampai ia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, di dalam Matius 26 ayat 38. Namun ia pun berhasil mengalahkan rasa takut dan berhasil menunaikan rencana Bapa dalam penebusan manusia. Alkitab mencatat, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, di dalam Filipi 2 ayat 8-9. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ketakutan yang kita alami, pastilah Tuhan menguatkan kita dengan firman-Nya. Ketika Raja Ahaz mendengar bahwa Raja Aram hendak menyerang dan sudah berkemah di wilayah Efraim, hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin, di dalam Yesaya 7 ayat 2. Kemudian melalui Yesaya Tuhan berfirman, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seberat apapun pergumulan kita, masalah hidup kita, jangan takut, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa kita dekat sama Tuhan, kita mandang wajah Tuhan, kita berdoa, dan kita pegang firman-Nya, karena hanya Dialah ada kekuatan, hanya di dalam Dialah kita akan mendapatkan damai sejahtera, dan rasa takut itu akan hilang. Ketika kita bersandar, ketika kita minta pertolongan Tuhan, percayakan bahwa firman-Nya sanggup mengatasi segala kekhawatiran di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita pegang terus janji firman-Nya, karena firman-Nya adalah iya dan amin. Kita percaya dan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan takut di dalam kita melangkah, kita tetap pandang Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, karena bersama Tuhan kita akan menang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ialah firman-Mu menjadikan kekuatan atas hidup kami, sehingga kami tidak akan takut menghadapi apapun persoalan hidup dalam dunia ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekuatan, penolong kami, perisai kami, gunung batu kami, bahkan keselamatan kami Tuhan. Kami akan kuat, kami akan menang bersama Engkau. Biarlah hari-hari kami
Kami pegang firman-Mu dan kami akan terus bersama Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu renungan pagi hari ini yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Kita berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.